Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi bab pertama pelajaran ekonomi di kelas 10. Materinya yaitu tentang bab konsep ilmu ekonomi. Nah, akan ada materi apa aja sih yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Kita langsung lanjut aja ya. Jadi di pertemuan kali ini akan ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang ilmu ekonomi. Yang kedua tentang motif, prinsip, tindakan ekonomi. Yang ketiga masalah utama ekonomi. Dan yang keempat macam-macam kebutuhan. Kita langsung bahas aja ke pokok bahasan yang pertama yaitu ilmu ekonomi. Nah, jadi kalian tahu gak sih apa itu ekonomi? Pasti sebelumnya sering dengar kan tentang kata ekonomi. Mungkin kalian kalau misalnya mendengar kata ekonomi itu identik dengan uang. Tapi ternyata ekonomi itu tidak sesempit itu. Nah, banyak hal yang bisa kita pelajari dari ekonomi ini. Nah, kita harus tahu dulu, ekonomi itu apa sih kata yang sebenarnya? Jadi, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomi. Nah, oikonomi ini berasal dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos itu berarti rumah tangga dan nomos itu berarti aturan. Nah, jadi ekonomi ini memiliki dua arti, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Nah, ekonomi dalam arti ya, dari sebelumnya bahan mentahnya itu terigu, telur, dan sebagainya. Ketika telah melalui proses produksi, maka nilai gunanya akan bertambah, yaitu saat menjadi roti bisa kalian konsumsi. Nah, itu yang dimaksud dengan produksi itu bisa menambah nilai guna. Nah, yang kedua yaitu distribusi. Jadi distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas. Nah, kan tadi setelah produksi nih, bagaimana caranya agar bisa sampai ke konsumen, yaitu melalui proses distribusi. Misalnya nih, pabriknya tuh kan ada di kota Jakarta. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat seluruh Indonesia ini bisa menggunakan produknya? Nah, salah satunya cara yaitu dengan menggunakan distribusi ini. Nah, jadi dari Jakarta nih dibawa sama distributor ke kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Jadi, kalau tadi kan produksi itu menambah nilai guna atau mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Sedangkan kalau distribusi itu yaitu menyalurkan suatu produk. Nah, kita lanjut ke konsumsi. Kalau konsumsi itu adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, konsumsi ini kebalikannya dari produksi. Kalau tadi produksi menambah nilai guna, kalau konsumsi ini mengurangi atau bahkan menghabiskan. Kenapa mengurangi atau menghabiskan? Karena kita konsumsi gitu. Seperti contohnya, kalau misalnya
ada makanan. Setelah kita konsumsi, apa makanannya tetap masih ada? Tidak kan? Pasti makanannya itu akan habis. Nah, kalau misalnya kita menggunakan barang, nah semakin lama apakah barangnya akan semakin bagus? Tidak kan? Pasti semakin lama barangnya itu bisa menjadi semakin kurang kegunaannya, bahkan bisa sampai rusak. Nah, makanya kalau mengkonsumsi itu disebut dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Kita lanjut ke motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Nah, apa sih itu motif? Jadi, motif itu adalah alasan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi dalam melakukan sesuatu itu pasti ada dorongannya gitu, ada alasannya. Kenapa sih melakukan hal tersebut? Nah, alasan atau dorongan itu disebut motif. Nah, motif ini ada dua, ada motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Jadi, kalau motif ekonomi ini terdiri
ini adalah kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, sehingga ini menimbulkan masalah ekonomi gitu. Jadi kalau ditanya masalah ekonomi itu apa sih? Yaitu kelangkaan. Nah, jadi langka ini pasti kalian sering dengar kan, langka itu misalnya kayak barangnya tuh jarang gitu. Ketika kebutuhannya banyak, kebutuhan masyarakat akan suatu barang itu banyak, sedangkan barangnya itu hanya sedikit, sehingga tidak semua masyarakat bisa memiliki barang tersebut. Nah, itu disebut dengan langka. Jadi sulit untuk dicari, sulit untuk ditemukan. Nah, penyebab kelangkaan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Yang keempat, pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Yang kelima, bencana alam. Yang keenam, perbedaan letak geografis. Yang ketujuh, pertumbuhan penduduk tidak seimbang. Yang kedelapan, kemampuan untuk memproduksi rendah. Yang kesembilan, perkembangan teknologi berjalan lambat. Nah, tadi setelah kita tahu apa itu kelangkaan dan apa saja penyebab kelangkaan, di sini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama yaitu membuat skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan sumber daya alternatif. Yang ketiga, mengelola keuangan secara efisien. Yang keempat, memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang kelima, memanfaatkan bahan substitusi. Dan yang keenam, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Nah, jadi ini adalah cara-cara untuk mengatasi kelangkaan. Nah, jadi membuat skala prioritas kebutuhan itu kita harus menentukan mana sih kebutuhan yang paling penting. Jadi kita tuh jadi manusia tidak boleh serakah agar tidak terjadi kelangkaan. Karena kelangkaan itu bisa terjadi karena adanya keserakahan dari manusia. Maka itu kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, dan mana kebutuhan yang paling penting dan mana kebutuhan yang tidak terlalu penting. Nah, bagaimana sih cara menyusun skala prioritas kebutuhan? Nah, jadi urutan kebutuhan itu disusun secara terstruktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jadi mana dari yang paling penting? Nah, cara membuat skala prioritas yang pertama yaitu dengan menulis semua kebutuhan. Jadi kalian tulis dulu nih, kebutuhan kalian tuh apa aja sih? Kalian tulis dulu. Setelah kalian menulis semua kebutuhan, kemudian susun urutan kebutuhannya berdasarkan tingkat kepentingan. Nah, jadi pas waktu pertama kalian tulis kan kalian inget-inget nih kebutuhannya apa aja. Itu belum tersusun kan? Kemudian kalian baca lagi dan kalian susun mana yang paling penting sampai yang tidak terlalu penting. Kemudian yang ketiga itu membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Nah, jadi dari setiap kebutuhan itu berapa dana yang diperlukan. Yang keempat yaitu memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Nah, jadi kalau misalnya kebutuhan kalian itu tidak terlalu memberikan manfaat, itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu memenuhi semua kebutuhan sesuai daftar yang telah ditentukan. Nah, jadi kalian harus berurutan dalam memenuhi kebutuhan itu dari yang paling penting, baru nanti setelah yang penting-pentingnya terpenuhi, barulah bisa memenuhi kebutuhan tambahannya gitu ya. Jadi kita harus ingat, kita tidak boleh serakah agar tidak terjadi kelangkaan. Nah, agar bisa menyusun berbagai macam kebutuhan kita yang banyak itu, kita harus bisa membagi-bagi atau mengelompokkan kebutuhannya, mengurutkan kebutuhannya mana yang paling penting sampai yang tidak terlalu penting. Nah, jadi macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya ini terbagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, apa sih kebutuhan primer itu? Jadi, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, kalau misalnya kebutuhan primer ini tidak dipenuhi, ini bisa mengganggu kelangsungan hidup. Nah, contohnya apa aja? Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Coba kalau kalian bayangkan, kalian tidak makan, tidak minum, kira-kira kalian bisa bertahan hidup nggak? Mungkin untuk beberapa hari bisa,
Tapi jika itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, kalian pastinya tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, jadi kebutuhan primer ini wajib atau harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, kelangsungan hidup kalian pasti akan terganggu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Nah, kalau kebutuhan sekunder ini sifatnya pelengkap. Jadi setelah kebutuhan primer yang terpenuhi, barulah kita bisa menggunakan kebutuhan sekunder. Contohnya seperti peralatan elektronik, seperti gadget, televisi, dan lain-lain. Coba kalau misalnya kalian tadi nih gak beli makanan, gak bisa bertahan hidup kan? Nah, kalau misalnya kalian gak punya gadget atau gak punya televisi, kalian masih bisa hidup nggak? Tetap bisa kan? Karena barang-barang sekunder ini hanyalah pelengkap, bukan yang utama. Yang utama itu adalah primer, sekunder itu adalah pelengkap. Nah, kemudian yang ketiga ada tersier. Nah, kalau misalnya tersier ini kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Nah, jadi kalau misalnya tersier ini adalah barang-barang mewah. Itu contohnya kayak jet pribadi, villa mewah, koleksi mobil sport. Nah, jadi ini tuh kebutuhan tersier itu bisa kalian penuhi ketika kalian berlebihan gitu. Misalnya kalian memiliki harta yang lebih gitu. Nah, misalnya kebutuhan primernya udah terpenuhi, sekundernya sudah terpenuhi. Nah, misalnya kalian masih punya uang sisa nih untuk bisa misalnya membeli villa, membeli koleksi mobil sport. Nah, itu baru bisa dipenuhi. Jadi jangan sampai kayak misalnya kalian nih menuliskan ingin beli jet pribadi, ingin membeli makanan, terus misalnya ingin membeli pakaian, tapi yang kalian prioritasin malah membeli jet pribadinya dulu, bukan membeli makanan. Nah, itu salah ya. Jadi dalam membuat skala prioritas, kalian harus mengurutkan dari yang primer, kemudian ke sekunder, baru terakhir ke tersier. Jadi ingat, primer itu utama, sekunder itu pelengkap, dan tersier itu barang-barang yang mewah. Jadi itu tidak harus dipenuhi. Itu tersier itu yang paling terakhir. Macam-macam kebutuhan selain dari intensitasnya ada juga menurut sifatnya. Nah, menurut sifatnya ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kalau jasmani ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini tuh bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan manfaatnya. Contohnya seperti makanan, minuman, dan pakaian. Jadi kalau misalnya kebutuhan jasmani ini ada wujudnya, bisa kalian lihat. Sedangkan kalau kebutuhan rohani ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita. Nah, jadi ini kalian harus dipenuhi, tapi kalian tidak bisa melihat wujudnya. Contohnya, kalau misalnya kalian berlibur, bisa dilihat wujud nyatanya nggak seperti makanan, minuman gitu? Nggak bisa kan? Tapi kalau misalnya berlibur itu bisa kalian rasakan. Misalnya dengan liburan kalian bisa mendapatkan kebahagiaan gitu. Nah, itu kebutuhan rohani ya. Jadi ingat, kalau misalnya menurut sifatnya itu ada dua, jasmani dan rohani. Kalau jasmani itu dapat dilihat, ada wujudnya. Kalau rohani itu hanya dapat dirasakan, tapi wujudnya tidak terlihat. Kemudian ada menurut subjeknya. Nah, kalau menurut subjek itu ada individu dan sosial. Nah, kalau kebutuhan individu ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang. Nah, jadi individu ini masing-masing orang gitu. Jadi setiap orang kebutuhannya pasti berbeda-beda, gak akan sama gitu. Nah, contohnya kalau misalnya dokter itu membutuhkan stetoskop, kalau misalnya pelajar itu membutuhkan alat tulis, petani itu misalnya membutuhkan cangkul. Nah, jadi ini individu kan berbeda-beda gitu, tidak bisa digunakan bersamaan. Kalau misalnya sosial itu adalah kebutuhan bersama yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, jadi tadi berbeda ya dengan individu. Kalau individu itu digunakan oleh masing-masing dan setiap orang bisa berbeda-beda. Sedangkan kalau kebutuhan sosial itu bisa digunakan secara bersamaan. Contohnya rumah sakit, sekolah, puskesmas, jalan raya. Nah, itu hal-hal yang bisa digunakan secara bersamaan. Gak mungkin kan kalau misalnya jalan itu individu gitu. Pasti jalan itu bisa kita gunakan bersama-sama. Misalnya sekolah. Nah, sekolah itu kita gunakan bersama kan, tidak individu gitu.
Jadi tadi macam-macam kebutuhan itu ada menurut intensitas, menurut sifat, dan menurut subjeknya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini, pokok bahasan kita di pertemuan ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.